Oke, jadi yang saya hormati kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Kota Bekasi yaitu Bapak Dr. Andes Haji Asep Nur Arifin MPD. Kemudian yang saya hormati kepada guru-guru wali kelas yang hadir di Zoom dan maupun yang nggak hadir. Dan yang saya banggakan kepada teman-teman semua yang kelas 12 yang pada saat ini sedang berjuang. Mungkin hari Senin PH ya, PH ulangan harian pertama. Jadi tetap semangat. Jadi di sini saya bersama teman saya Hasna Rofifa akan membagikan tips dan trik dan bagaimana sih cara kita untuk memaksimalkan dalam jalur SNMPTN gitu. Nah, kemudian di sini judulnya itu Road to SNMPTN 2021. Jadi pada saat ini membahas tentang perjalanan saya menuju SNMPTN 2021. Kemudian di sini judulnya bagaimana sih cara agar maksimal dalam SNMPTN. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Paling sebentar nih kalau habis saya selesai. Nah, tadi sudah perkenalan juga, tapi sini saya akan memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Alfian Salim, lulusan SMA 11 atau alumni tahun 2021 yang alhamdulillah saya diterima di IPB University jurusan matematika melalui jalur SNMPTN. Pasti teman-teman bingung nih, apa sih P sama dengan tak kenal, Q sama dengan tak sayang. Jadi ini adalah salah satu materi di perkuliahan yang namanya adalah matematika dan berpikir logis. Jadi P sama dengan tak kenal, Q sama dengan tak sayang. Nah, yang menghasilkan lambang proposisi yaitu jika P maka Q, yang artinya jika tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Jadi kita harus perkenalan dulu nih. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas nih tentang usaha saya selama SMA. Mungkin teman-teman minggu lalu kalau nggak salah Pak Budi udah men-share nilai saya dari semester 1 sampai semester 5 di mana berisi tentang 6 mata pelajaran. Dan di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Maji, fisika, kimia, biologi, dan rata-rata semester saya gitu. Maaf. Jadi di sini ada nilai semester saya. Jadi rata-rata saya untuk mengikuti SNMPTN itu 88, ini harusnya 43 nih, kayaknya typo. Jadi nilai saya itu rata-ratanya 88,43. Dan dengan nilai ini, alhamdulillah saya diterima di SNMPTN tahun 2021 di jurusan matematika di IPB atau Institut Pertanian Bogor, dan saya juga diterima di SNMPN, yaitu SNMPN itu seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Jadi saya diterima di PNJ dengan jurusan D3 Konstruksi Sipil. Itu prodinya, jurusannya itu Teknik Sipil. Nah, kemudian usaha saya selama SMA. Kak Alfian, sebentar. Iya. Kenapa waktu kan diterima 2 nih, kan diterima di Pak. Di PNJ, SNMPN, dan juga diterima di SNMPTN. Boleh tahu nggak alasannya kenapa ambil atau justru ambilnya di Universitas IPB? Kenapa? Oke. Kenapa saya mengambil SNMPTN-nya itu di Universitas IPB gitu ya, Pak? Ya. Oke. Jadi sebenarnya itu ada ceritanya juga. Mungkin nanti akan dibahas di slide selanjutnya, tapi nggak apa-apa, kita spill aja di sini. Nggak apa-apa, Pak. Jadi spill. Jadi itu kenapa saya memilih Institut Pertanian Bogor, karena pada saat itu sebenarnya saya tuh untuk jurusan matematika, awalnya kan memang saya pengen jurusan matematika gitu pas kelas 12 gitu, dan saya belum tahu nih universitas yang saya ingin tujukan itu kemana gitu. Dan akhirnya saya pada saat itu disarankan oleh salah satu teman saya yang bernama Hanifah Mutmainah, kenapa nggak cek di IPB aja gitu. Terus akhirnya saya cek lah itu di IPB, dan kemudian ada tuh jurusan matematika. Nah, kemudian setelah itu akhirnya saya konsultasi lah ke Pak Budi untuk pertama kali. Di situ saya iseng-iseng aja nih gitu, tanya, Pak, kalau di IPB itu
untuk jurusan matematika ada nggak sih alumninya untuk jalur SNMPTN. Kemudian akhirnya Pak Budi itu bilang pada saat itu, kata Pak Budi ada gitu salah satu alumni SMA 11 yang diterima di jurusan matematika di IPB di jalur SNMPTN juga. Nah akhirnya di situ saya sudah mendapatkan kunci pertama gitu, kunci pertama untuk bisa masuk di SNMPTN. Karena kan salah satu syarat, bukan syarat sih, kayak apa ya, penilaian di SNMPTN itu kan dari alumni juga di universitas tersebut. Akhirnya di situ setelah saya mendapatkan informasi itu dari Pak Budi, akhirnya disitulah saya mulai bertekad untuk oke nih, saya harus berjuang untuk mendapatkan IPB gitu. Seperti itu, Pak. Iya, lanjut. Oke, Pak. Oke, jadi usaha selama SMA. Di sini kan saya udah ada nilai-nilainya. Pastinya untuk mendapatkan nilai ini itu tuh nggak mudah gitu. Pasti butuh struggle atau butuh usaha yang lumayan sangat susah gitu. Karena pada saat itu saya menghadapi 3 semester di offline, dan di semester 4 itu setengah offline, setengah online. Nah, apa sih kesusahan untuk meningkatkan nilai gitu? Yang pertama pada saat itu yang paling saya rasakan adalah di semester 5 gitu, di mana di semester 5 itu kan mulai dari nol nih nilainya gitu, dan pada saat itu kita menghadapi pandemi yang akhirnya kita harus belajar secara online. Nah, di situ saya mengalami kesusahan gitu, karena kan baru pertama kali juga online dengan sistem-sistem yang masih awam untuk dikenal gitu. Akhirnya di situ bahkan pada saat di semester 5 itu saya sempat mengalami stres juga, tapi alhamdulillah saya bisa menghadapi hal tersebut. Kalau ditanya kenapa stres, karena saya berpikir nilai gitu. Karena di nilai semester 4 saya itu juga lumayan di kategori lumayan tinggi. Jadi saya berpikir bahwa bagaimana nih itu caranya saya bisa meningkatkan nilai saya untuk di semester 5, padahal kan sekarang juga lagi online, di mana pasti ada batasan-batasan gitu yang akan dihadapi. Dan di situ pada saat itu yang paling saya ingat, pada saat itu saya stres dan merasa down, itu ada di mata pelajaran kimia yang diajar oleh Bu Nani. Kenapa saya bisa mengalami stres? Karena pada saat itu ulangan harian pertama saya itu remedial gitu untuk untuk pelajaran kimia melalui kuisis kalau nggak salah pada saat itu. Di situ saya remedial. Kenapa sih saya bisa down atau stres? Karena pada saat itu adalah remedial pertama saya di pelajaran kimia selama SMA. Jadi kayak aduh, remedial nih gimana nanti nilai rapnya gitu. Itu yang saya pikirkan gitu. Pada saat itu saya mengalami stres dan juga down. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati fase-fase itu dengan melihat motivasi-motivasi atau video-video motivasi, terus kemudian juga saya merenung, saya selalu berdoa juga supaya saya tuh nggak terganggu gitu untuk kedepannya. Dan kemudian usaha selama SMA, itu aja sih mungkin ya. Jadi paling penting itu adalah ketika kalian belajar itu maksimalkan. Jadi setiap apapun itu kalian harus maksimalkan gitu. Jadi mulai dari belajarnya, kemudian dari pengerjaan tugas-tugasnya, kemudian kalau misalnya ada praktek, kalian harus maksimal tuh untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi setiap mata pelajaran itu kalian harus maksimal gitu. Jangan sampai kalian meremehkan salah satu mata pelajaran gitu. Itu menurut saya nggak bagus gitu, karena menurut saya semua mata pelajaran itu penting gitu untuk kedepannya gitu. Jadi kalian harus tetap maksimal dalam mendapatkan nilai terbaik di setiap mata pelajaran, seperti itu. Kemudian untuk informasi, jadi dengan nilai-nilai ini saya juga bisa, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa full, alhamdulillah dari beasiswa pemerintah Kabupaten Bogor, di mana saya nggak bayar UKT selama 4 tahun. Jadi itulah feedback dari kalian belajar maksimal gitu. Ketika kalian maksimal, kalian akan mendapatkan hasil setelahnya gitu.
Makanya jangan sampai kalian itu malas-malesan gitu. Bolehlah malas-malesan, bolehlah kalian mengeluh. Mengeluh itu manusiawi gitu. Kalian boleh mengeluh, tapi jangan sampai kalian itu akhirnya nggak maksimal atau kayak ya udahlah bodo amat gitu dengan mata pelajaran ini gitu. Yang penting naik kelas, yang penting nilai saya nggak di bawah KKM gitu. Jangan seperti itu gitu. Maksimalkan nilai kalian itu di atas standar gitu. Ketika ada standar, kalian itu harus bisa mendapatkan nilai di atas standar itu gitu. Jangan sampai kalian kayak ya udah deh, yang penting saya bisa masuk ke kategori standar gitu. Jangan sampai seperti itu, karena bukan rugi juga sih gitu, tapi alangkah lebih baiknya kalian maksimal di setiap apapun itu gitu. Seperti itu usaha saya selama SMA. Jadi belajar, jangan lupa juga berdoa, karena saya mendapatkan ini semua itu bukan karena diri saya sendiri, tapi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nggak tahu deh, saya bingung gitu menjelaskannya, karena banyak sekali keajaiban yang datang di hidup saya. Kemudian juga ada orang tua saya yang selalu mensupport, yang selalu mendoakan saya. Kemudian juga ada guru-guru saya yang selalu memberikan terbaik untuk siswa-siswanya. Kemudian juga ada teman-teman saya yang selalu support saya, yang selalu memberikan semangat kepada saya. Jadi untuk mendapatkan nilai seperti ini atau untuk mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang itu bukan dari diri saya sendiri saja gitu, tapi ada faktor-faktor lain sehingga saya bisa mendapatkan hal ini semua. Kemudian selanjutnya perjuangan memilih prodi dan universitas. Jadi awalnya itu saya tuh di sini ada terdapat perubahan jurusan. Jadi awalnya itu saya kelas 10 itu pengennya tuh arsitektur ITS, tetapi pada saat itu di kelas 11 semester 2 kalau nggak salah, saya diskusilah dengan orang tua, khususnya kepada bapak saya diskusi dengan bapak saya mengenai jurusan saya nih. Pak, saya pengen jurusan arsitektur gitu. Gimana menurut Bapak gitu. Terus akhirnya Bapak saya itu menjelaskan nih kayak gini. Mungkin Bapak saya nggak setuju gitu, karena mungkin Bapak saya nggak setuju kalau misalnya saya itu masuk ke arsitektur, karena beberapa faktor yang sebenarnya itu saya nggak perlu kasih tahu, karena ini opini Bapak saya. Saya takut kalau teman-teman yang udah pengen arsitektur takutnya berubah juga gitu. Nah, pada saat itu karena alasan Bapak saya, akhirnya saya berubahlah ke matematika. Jadi sebenarnya itu saya udah menyiapkan 2 prodi atau 2 jurusan yang saya harus pegang dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama arsitektur, yang kemudian matematika. Jadi ketika arsitektur saya tidak memilih arsitektur, ya saya udah mempunyai plan lain, yaitu matematika. Dan di situ akhirnya saya bertekad untuk ini matematika, karena jujur matematika itu memiliki peluang pekerjaan atau prospek kerja itu yang cukup lumayan luas, atau bisa dikatakan luas juga, karena bisa kerja dimanapun gitu. Kemudian di sini bimbang dengan universitas. Nah, pada saat kelas 12 saya tuh bimbang gitu antara UI atau IPB. Di situ tuh saya udah berpikir ini tuh untuk jalur SNMPTN gitu. Ini universitas yang akan saya masukkan untuk jalur SNMPTN, karena dulu kelas 12 itu nggak berpikir SBMPTN gitu. Saya fokusnya ke SNMPTN jujur. Akhirnya pada saat itu seperti yang tadi saya jelaskan di awal yang Pak Budi bertanya, akhirnya saya memilih IPB karena pada saat itu disarankan oleh teman saya Hanifah Mutmainah, yang sekarang juga dia diterima di Undip melalui jalur mandiri, jurusan gizi kalau nggak salah, ya gizi. Dan buat informasi aja, Hanifah Mutmainah itu adalah salah satu teman perjuangan saya untuk SNMPTN, tetapi memang bukan rezekinya di SNMPTN gitu. Dia akhirnya diterima di Mandiri setelah 12 kali gagal. Itu 12 kali gagal dari jalur SNMPTN sampai SBMPTN. Jadi buat teman-teman yang nanti akan mendaftar untuk masuk perguruan tinggi negeri, jangan sampai down ya untuk menggapai atau mendapatkan universitas dan jurusan yang diinginkan. Kenapa saya bisa mengetahui 12 kali gagal? Karena saya mengikuti perjuangan dia juga gitu. Oke, lanjut. Kemudian ini tips dan kiat
atau kiat untuk bisa diterima di SNMPTN ya teman-teman. Di situ yang pertama ada belajar ya. Tadi seperti yang saya sebutkan itu belajar, maksimalkan di setiap kesempatan belajar kalian gitu. Jadi semua harus maksimal gitu, jangan sampai kalian setengah-setengah. Kemudian di sini ada ibadah gitu. Kalian bisa, ini khususnya untuk yang beragama Islam, kalau untuk yang beragama lain mungkin bisa menyesuaikan. Ibadah kalian bisa mengerjakan ibadah wajib, kemudian juga ibadah sunnah gitu kan. Tapi pastinya buat teman-teman ini saran saya, dan ini juga menjadi pengingat saya, janganlah kalian mengerjakan ibadah untuk dunia gitu. Karena banyak sekali teman-teman saya yang mereka pada saat di PTN tuh kayaknya kejar-kejar banget ibadah gitu, dan akhirnya pada saat mereka gagal, mereka mengatakan bahwa gagal nih, ya udah gagal nih, sia-sia dong ibadah saya. Itu kejadian nyata. Teman saya mengatakan itu kepada saya gitu, dan itu menurut saya adalah hal yang salah gitu. Jangan sampai kalian mengerjakan ibadah itu karena hanya untuk masuk PTN. Itu adalah suatu niat yang salah gitu. Kalian boleh mengerjakan gitu, tapi niatnya itu semoga Allah mengabulkan doa-doa kalian atau hajat-hajat kalian. Jangan sampai kalian itu niatnya untuk mendapatkan PTN doang. Nah, itu yang salah gitu. Kemudian kalau menyangkut dengan ibadah, kalian tuh bisa mengerjakan ibadah apapun, tidak ada batasan, tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Kalian bisa, contohnya itu kayak kalian mengerjakan sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, itu tuh nggak ada minimal dan maksimal gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika kalian mengerjakan suatu ibadah, yang paling penting adalah kalian konsisten atau istiqomah gitu. Jangan sampai kalian kalau udah keterima nih, ya udah berhenti gitu. Nah, itu yang salah, teman-teman. Jadi kalian harus tetap konsisten dengan ibadah kalian. Kalian nggak dituntut untuk mengerjakan semua ibadah gitu. Ibadah wajib ya pasti, ibadah wajib pasti wajib untuk dilakukan semua ibadah yang bersifat wajib. Tapi kalau sunnah, kalian nggak diwajibkan atau kalian nggak diharuskan untuk mengerjakan semua ibadah sunnah gitu. Tapi kalian hanya beberapa aja tuh udah bagus gitu. Misalnya kalian ibadah sholat tahajud atau sholat duha aja itu udah bagus banget, atau ibadah sedekah gitu, bisa sedekah subuh atau sedekah yang lainnya itu udah bagus gitu. Jangan sampai kalian tuh mengerjakan ibadah, semua ibadah tapi nggak konsisten. Itu karena kan kata Rasulullah itu ibadah yang baik adalah ibadah yang sedikit tapi konsisten gitu, atau istiqomah. Jadi seperti itu kalau untuk ibadah gitu. Kemudian yang kedua adalah pahami jurusan dan universitas untuk SNMPTN. Jadi seperti kata Pak Adi tadi, antara bermimpi dan berhayal gitu. Bermimpi itu kan kalian tuh mengetahui step-stepnya gitu. Jadi untuk kalian yang ingin masuk di jurusan melewati jalur SNMPTN, kalian itu harus mencari gitu jurusan yang kalian inginkan, kemudian universitas, dan SNMPTN itu apa sih gitu, apa aja syaratnya, apa aja kategori-kategorinya. Kalian tuh bisa mendapatkan informasi itu mungkin mulai melalui dari Pak Budi, atau mungkin dari internet atau sosial media. Karena pada saat SNMPTN atau sebelum SNMPTN, saya itu udah berusaha nih untuk mencari SNMPTN itu apa gitu, dan apa aja yang harus dia siapkan untuk SNMPTN. Di situ tuh saya sampai pada saat itu kan di salah satu kategori SNMPTN itu kan adalah sertifikat. Di situ saya udah mulai mencari sertifikat. Pada saat kelas 12, saya mencari sertifikat di sosial media gitu. Nggak apa-apa sih gitu. Ini adalah opsional gitu, pilihan gitu. Kalian mau mencari sertifikat dimanapun itu, yang penting memang relevan dengan SNMPTN juga gitu. Atau mungkin kalian udah mempunyai sertifikat dari perlombaan yang kalian ikuti selama SMA. Nah itu lumayan struggle yang paling panjang juga sih untuk ke SNMPTN-nya gitu.
karena di situ saya mulai ikut. Kalian tuh boleh ikut ini tahu prediksi SNMPTN, tapi dengan satu syarat ya teman-teman, jangan sampai kalian menjadikan itu sebagai patokan kalian untuk untuk lolos di jalur SNMPTN, karena itu adalah hal yang salah. Kalian boleh mengikuti prediksi-prediksi tersebut, tapi itu untuk pengetahuan kalian saja, untuk gambaran SNMPTN tuh kayak gini gitu. Tapi jangan sampai kalian itu jangan sampai kalian tuh berpikir bahwa ini patokan saya nih untuk lolos di SNMPTN. Nah, itu salah tuh kayak gitu. Karena saya juga mengikuti beberapa kayak prediksi-prediksi gitu atau rasionalisasi, tapi saya nggak pernah menjadikan prediksi itu sebagai harapan saya lolos untuk di SNMPTN. Nah, itu seperti itu. Kalian boleh gitu, nggak apa-apa. Itu opsional dan pilihan kalian. Tapi itu tadi syaratnya itu. Nggak boleh menjadikan itu sebagai patokan untuk kalian lolos di SNMPTN. Karena kan setiap tahun itu berbeda-beda ya teman-teman, dari pesaingan kalian, kemudian juga yang ikut SNMPTN dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada konsultasi ke BK. Jadi kalian di sini tuh pasti saya tahu kalau misalnya kalian itu sekarang lagi banyak-banyaknya konsultasi ke BK, baik itu dari online atau maupun yang offline gitu, datang ke sekolah. Itu tuh harus sering-sering ya, maksudnya ya jangan tiap hari juga gitu, nanti Pak Budinya capek gitu kalau tiap hari. Maksudnya nggak capek, Alfian. Karena Pak. saya setiap hari terima anak-anak kok, terima anak-anak pada konsul. Dan sekarang tuh nggak, saya tuh justru malah itu, Alfian. Saya justru malah offline. Jadi kalau di masa kamu kan ada online, ada yang offline kan, dan lebih banyak yang online ya. Iya Karena benar, pada Pak. saat itu kan pandeminya lagi parah gitu kan. Kalau sekarang kan pandeminya udah agak mulai down gitu ya, misalnya lebih Iya benar, Pak, betul. lebih ringan gitu ya. Jadi ya saya Iya benar. offline. Dan terus untuk menanggapi yang tadi kata Kak Alfian nih, menanggapi yang tadi yang kaitan dengan rasionalisasi. Betul tadi kata Kak Alfian, rasionalisasi itu perlu kalian lakukan melalui jaringan-jaringan medsos, di internet gitu-gitu, silahkan. Tapi ya jangan dijadikan bahan bahwa itu adalah sesuatu yang serius dan pasti hasilnya akan sama dengan hasil di SNMPTN. Karena kalau rasionalisasi itu mereka tuh cenderung tidak menggunakan indeks sekolah dan tidak menggunakan indeks kuota kedaerahan. Ya, ini untuk semua. Jadi rasionalisasi itu adalah rasionalisasi yang hanya melihat berdasarkan pada indeks siswa saja, dan untuk indeks siswa itu sebetulnya penilaian indeks siswa itu bukan hanya nilai kalian, tapi juga nilai alumni berapa banyak, terus kemudian IPK-nya bagaimana, itu juga dipantau. Tapi kalau di rasionalisasi secara di medsos itu ya, secara online itu mereka hanya mempertimbangkan nilai kalian. Makanya ada beberapa di antara Alfian, halo Alfian, kemana sih Alfian? Hilang. Dia ngechat saya nih Pak, kayaknya jaringannya kurang bagus. Oh gitu, iya. Ya jadi saya lanjutkan. Nah terkait dengan si Alfian tadi mengatakan bahwa tidak dijadikan patokan, ya memang saya sangat setuju sekali dengan hal itu, karena memang kondisinya memang tidak bisa dijadikan bahan patokan, karena sebetulnya SNMPTN itu adalah menggunakan 3 indeks ya, yaitu indeks sekolah, indeks siswa, dan indeks kuota kedaerahan. Jadi ya hanya menjadikan motivasi, setuju saya ya, tapi tidak dijadikan bahan keseriusan bahwa kalian pasti akan masuk. Kalau memang rasionalisasi saya masuk, pasti saya nanti SNMPTN masuk, tidak. Sangat jauh dari penilaian yang sesungguhnya gitu. Tapi tidak apa-apa untuk jadi bahan pertimbangan, untuk dijadikan bahan motivasi buat kalian, karena dari kemarin juga kan banyak tuh di antara kalian yang memang konsul ke saya ngomong, Pak saya sudah ikut rasionalisasi, dengan nilai saya tuh bisa dapat ini bla 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 bla. Beberapa hal saya menilai
wah ini luar biasa banget dengan nilai seperti itu, kok bisa sampai dinyatakan masuk masuk prodi ini universitasnya populer, prodi A universitasnya populer gitu-gitu. Sementara hasil yang sebetulnya tidak seperti itu. Makanya saya seringkali mengatakan pada kalian bagi yang sudah apa namanya sudah rasionalisasi, jadikan itu sebagai bahan motivasi, jadikan itu sebagai bahan pertimbangan. Artinya saya berharapnya kalian tidak berhenti sampai di sekedar rasionalisasi kalian lolos apa dinyatakan pasti lolos di SNMPTN tidak gitu ya. Karena memang persaingan SNMPTN itu sudah sangat luar biasa. Gitu ya Kak Alfian ya. Kak Alfian lanjut, tapi Kak Alfian, halo. Ya Pak. Kak Alfian Tadi kalau ada ya nggak apa-apa. Kalau nanti ada adik-adik kelas ya yang mau sambil nanya-nanya, kan ini kan sifatnya konsultasi ya. Gitu. Jadi kalau ada yang langsung mau bertanya boleh ya? boleh Pak, boleh. Oh ya, tadi ada yang raise hand nih. Siapa yang raise hand? Ada yang raise hand, silakan yang mau bertanya silakan terkait dengan penjelasan Kak Alfian tadi, silakan ada. Ada? Yang tadi sudah ada yang raise hand? Kalau tidak ada silakan dilanjut Kak Alfian, lanjut. Silakan bagi Baik, kalian Pak. yang mau langsung bertanya langsung itu aja ya, langsung apa namanya langsung di Raise hand ya. Nah, raise hand. Silakan. Oke, Pak. Oke, ini saya lanjut ya, Pak. Ya, silakan. Mungkin saya akan persingkat juga karena di sini ada partner saya yang akan share screen juga mengenai PPT-nya. Jadi sini saya singkat aja gitu. Tadi udah konsultasi BK, kemudian kita langsung ke selanjutnya. Nah, di sini ada kata-kata gitu, bukan universitas yang akan membesarkan namamu, tapi namamu lah yang akan membesarkan universitas gitu. Jadi artinya bahwa jangan sampai kalian tuh gengsi gitu untuk SNMPTN ya, untuk SNMPTN gini. Kalian tuh boleh bermimpi gitu. Tapi ketika kalian nilainya udah keluar rata-ratanya dan kalian bisa masuk ke dalam eligible sekolah, itu tuh kalian tuh jangan gengsi mengenai universitas gitu. Kalau misalnya benar-benar kalian tuh pengen jalur SNMPTN nih gitu, karena jalur SNMPTN itu enak loh gitu. Kalian tuh bisa libur selama 4 bulan tanpa ngapa-ngapain. Jadi jangan pernah gengsi untuk universitas gitu. Kalau misalnya kalian benar-benar pengen, kalau misalnya mimpi tuh nggak apa-apa sih menurut saya, tapi jangan sampai kalian tuh gengsi gitu. Untuk SNMPTN sendiri, kalian tuh harus merelevankan nilai kalian dengan universitas gitu. Jadi kalian jangan sampai nilai kalian rendah, kalian tuh masuknya ke UI gitu. Nah itu bakal kelempar gitu, nggak bakal kelihatan gitu. Kalau kata Pak Jamal gitu, nggak bakal kelihatan gitu. Jadi jangan pernah gengsi karena setiap universitas itu semuanya bagus gitu ya. Kalian yang udah pernah yang bermimpi, misalnya nih kalau kalian benar-benar pengen masuk SNMPTN ya tadi gitu, jangan pernah gengsi untuk universitas ya, bukan jurusan itu paling penting loh. Kalian itu harus memiliki jurusan yang benar-benar kalian pengen di SNMPTN. So, jangan sampai kalian itu memasukkan nilai jurusan yang kalian nggak pengen gitu. Nah itu salah gitu, karena SNMPTN itu kalian tuh nggak boleh ikut SBMPTN kalau nggak salah selama 3 kali gitu. Kalian tuh nggak boleh gitu untuk mengikuti SBMPTN kalau nggak salah. Nah kemudian harus sesuai dengan passion ya, Kak Elvia ya. Nah, betul sekali Pak. Ya, betul lanjut, Pak. Lanjut. Jadi yang paling penting itu universitas ya pilihannya. Kalau jurusan harus dengan pilihan kalian gitu. Jangan sampai kalian tuh pengen coba-coba aja nih di universitas ini, jurusan ini, tapi padahal itu bukan passion kalian, itu salah gitu. Kemudian, untuk informasi ya, buat kalian nih, jalur SNMPTN itu kan jalur pertama ya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi menurut saya buat kalian yang bisa masuk ke eligible yang bisa daftar SNMPTN itu 40% dari jumlah angkatan kalian, angkatan IPA dan IPS ya. Jadi IPA IPS itu dipisah. Itu 40%. Itu saran saya atau pesan saya adalah maksimalkan gitu. Jangan sampai kalian hanya ikut-ikutan doang atau coba-coba doang. Nah, itu salah gitu. Kalau kalian keterima gimana? Ayo, SBM nggak bisa.
Jadi kalau misalnya kalian tolak, kasihan adik kelas kalian di blacklist nanti. Nah itu salah. Dan kemudian SBMPTN itu adalah jalur yang menurut saya sangat ketat dibandingkan jalur-jalur lain. Kenapa? Karena yang pertama itu ujian tulis ya, kalian harus belajar lagi. Kemudian yang kedua, kalian akan bersaing dengan kakak-kakak kalian yang keep year atau enggak yang udah masuk tahun ini dan ingin mencoba lagi SBMPTN tahun depan gitu, atau ingin mengganti prodi dengan melalui jalur SBMPTN. Jadi buat kalian yang nanti bisa masuk ke eligible sekolah, pikirkan baik-baik gitu, maksimalkan. Jangan sampai kalian menyesal ketika kalian dinyatakan gagal di SNMPTN, karena itu banyak banget teman-teman saya yang nyoba-nyoba aja nih, kalau ya udah gitu, kalau SNMPTN nggak lolos ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi pada kenyataannya ketika mereka gagal, mereka juga nangis-nangis gitu, kayak aduh ini kenapa gitu, salah mereka sendiri kan kayak gitu. Nah kemudian ini adalah salah satu kunci saya selama ini, yaitu ada di Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku yaitu Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yaitu azab Allah sangat berat. Ini adalah salah satu motivasi saya gitu untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersyukur apa yang saya dapatkan gitu. Sehingga ketika saya sudah mendapatkan dan saya bersyukur, dan insya Allah Allah itu pasti akan menambahkan gitu nikmatnya, dan itu udah janji Allah kepada hamba-hambanya. Dan itu terdapat di Quran surat Ibrahim ayat 7. Kemudian ada juga ini, yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, yaitu Allah sesuai dengan prasangka hambanya pada Allah gitu. Artinya Allah itu mengikuti prasangka hamba-hambanya gitu. Ketika hambanya yakin, ya Allah bakal yakin. Ketika kita ragu, ya Allah bakal ragu gitu. Dan ini adalah hadis yaitu muttafaqun alaih, yang artinya kalau nggak salah itu hadis yang sudah disepakati oleh para ulama tentang kesohihannya gitu. Jadi udah ini tuh hadis yang sohi gitu. Dan ini adalah salah satu patokan saya gitu. Dan ini adalah ada pesan saya, ketika kita udah usaha, pastikan kita berdoa atau kita melakukan ibadah gitu. Tapi banyak sekali teman-teman yang lain yang udah usaha, yang udah ibadah, iya benar, yang udah ibadah, tapi dia nggak yakin. Kok nggak yakin gitu? Iya, dia nggak yakin. Ya nggak yakinnya kayak gimana? Dengan mereka mengatakan bahwa, ya pasti aku nggak keterima di SNMPTN. Aku pasti nggak bakal keterima di jalur-jalur lain karena nilai aku seperti ini gitu. Terus yang kedua, pasti aku nggak keterima gitu. Ya nilai aku kayak gini doang gitu. Pasti aku kayak nggak keterima gitu. Nah itu tuh kata-kata yang menurut saya mereka tuh nggak yakin gitu. Padahal mereka udah usaha, udah ibadah, udah berdoa, tapi dia nggak yakin gitu. Nah itu menurut saya itu salah gitu loh teman-teman. Takut atau khawatir itu boleh gitu, tapi ketika kalian takut, ketika kalian khawatir, kalian harus ingat, kalian harus memotivasi diri kalian bahwa kalian itu punya Allah, kalian itu udah berdoa, kalian itu udah usaha gitu. Jadi harus tetap yakin karena Allah akan mengikuti sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Kalau misalnya kalian ragu, ya Allah bakal ragu gitu, kasih kepada kalian gitu. Jadi kuncinya itu adalah yakin gitu, tapi jangan kepedean juga ya. Jadi harus harus diseimbangkan gitu. Jangan sampai kepedean juga, jangan sampai terlalu khawatir juga gitu. Kayak gitu. Iya, benar sekali Pak. Kemudian di sini tadi Pak Budi meminta saya untuk memberikan nih tentang IPB sedikit gitu, tentang IPB. Jadi IPB itu adalah Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor yaitu universitas pertanian terbaik di Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 September 1963. Jadi tanggal 1 kemarin IPB itu udah berusia 58, yang artinya saya adalah angkatan 58 di IPB. Kemudian di IPB itu ada 9 fakultas dan 2 sekolah yang bisa teman-teman lihat di PPT saya gitu. Ada pertanian, ada kedokteran, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lain-lainnya gitu. Dan di IPB itu ada 2 sekolah, ada vokasi yaitu D3 atau diploma, dan ada juga sekolah bisnis. Jadi kalian tuh jangan berpikir bahwa Institut Pertanian Bogor berarti
cangkul-cangkul dong. Nah itu salah sih gitu. Pertanian itu nggak hanya menyangkut tentang cangkul-cangkul gitu. Ketika kalian udah belajar di IPB, ya mungkin kalau kalian belajar di IPB itu pasti kalian akan mendapatkan mata kuliah pertanian gitu. Tapi bukan berarti kalian diajarkan untuk mencangkul, untuk bagaimana menanam padi gitu. Itu bukan kayak gitu. Tapi bagaimana cara kita sebagai generasi bangsa untuk memajukan pertanian Indonesia dengan sesuai jurusan kita gitu. Jadi di jurusan-jurusan IPB itu bakal relate dengan pertanian di Indonesia gitu. Karena di pertanian Indonesia sendiri itu kalau kalian teman-teman tahu bahwa banyak sekali problem-problem yang harus diselesaikan oleh generasi-generasi kita dan selanjutnya seperti itu. Kemudian kemarin di IPB University pada saat ospek atau MPKMB itu masa pengenalan mahasiswa baru, IPB itu mendapatkan sebuah rekor dunia, yaitu the highest participant in Green Campaign Mosaic, yang dimana setiap tahun itu IPB kalau nggak salah 3 tahun terakhir ini mendapatkan rekor dunia, dan salah satunya adalah di angkatan saya, yaitu the highest participant in Green Campaign Mosaic. Dan itu ada salah satu rekor dunia di mana kita mengkampanyekan tentang lingkungan melalui mozaik seperti itu. Kemudian jalur-jalur masuk IPB itu banyak ya teman-teman, ada jalur SNMPTN, ada SBMPTN, kemudian ada USMI IPB. USMI IPB itu untuk sekolah vokasi, yaitu diploma. Kemudian ada BUD, yaitu beasiswa utusan daerah, di mana nanti kalian mendapatkan beasiswa dari daerah, yang nanti ketika kalian lulus, kalian akan kembali ke daerah itu untuk bekerja atau mengabdi di daerah tersebut. Kemudian ada juga PIN ya, prestasi internasional dan nasional. Jadi kalian kalau misalnya kalian punya prestasi di tingkat nasional dan juga internasional, kalian boleh banget masuk IPB jalur PIN. Kemudian ada juga jalur ketua OSIS nih. Bagi tadi ada Rafa Ramania ya, ketua OSIS. Nah itu bisa banget masuk ke IPB University melalui jalur ketua OSIS. Kemudian juga ada juga international class, yaitu jalur untuk kelas internasional. Kemudian yang terakhir ada UTMBK, yaitu ujian tulis mandiri berbasis komputer untuk program sarjana dan juga vokasi. Jadi banyak banget jalur-jalur yang bisa kalian masuk untuk masuk ke IPB gitu. Jadi nggak hanya jalur SNMPTN dan SBMPTN doang. Seperti itu. Kemudian kehidupan kuliah di IPB. Di sini tuh bakal dijelasin sama Kak Hasna, kuliah di IPB itu kayak gimana sih gitu. Tapi di sini saya akan jelaskan 1 tahun di IPB itu kalian akan menghadapi program PKU atau pendidikan kompetensi umum, di mana kalian akan belajar materi-materi dasar seperti di SMA. Jadi ibaratnya itu SMA kelas 4 lah ibaratnya gitu. Jadi kalian belum masuk ke jurusan kalian, tapi kalian harus setahun dulu tuh belajar materi-materi dasar. Nah, kalau di IPB itu nanti kalau offline ya, kalau offline itu kalian tuh bakal ada sekolah khusus, ada tempat khusus untuk belajar, yaitu di Common Classroom, yaitu khusus untuk belajar PKU atau pendidikan kompetensi umum. Dan kalian kalau offline di IPB itu bakal asrama gitu. Nah, asrama itu 1 tahun dan kalian akan belajar PKU itu selama 1 tahun di Common Classroom. Jadi seperti itu. Kalau untuk rasa dan pesan dan kesan gimana sih udah kuliah di IPB, nanti akan disampaikan oleh Kak Hasna. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, presentasi dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand atau mungkin di kolom chat kali ya Pak? Enggak, langsung. Atau mungkin langsung, ya, boleh. Langsung mereka bertanya ke kakak-kakak, silakan. Ayo silakan, ada yang mau bertanya enggak? Terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Alfian, silakan. Ada? Ini ada yang raise hand nih. Iya boleh, Todi Ahmad nih. Todi. Ini adik paskibra saya. Ya silakan Todi, Terima kalau kasih. mau itu ya silakan. Selamat pagi Kang Fian. Semoga sehat selalu. Punten Kang, izin bertanya. Kan tadi kalau misalnya kita tadi dari presentasiin itu Todi. Ya Pak. Bisa on cam nggak kalau nanya? Oh
Aduh, saya rambutnya Kenapa? masih Nggak di apa-apa, muka. kan kita kan sambil sambil ini, kan kita kan sambil apa namanya, sambil santai, santai sambil apa namanya, memberikan apa, mendukung pengembangan. Jadi santai aja nggak apa-apa sambil acak-acakan yang penting. Ah, kan udah keren tuh, Todi. Silakan Todi, silakan. Oke, terima kasih Pak. Punten Kang izin bertanya, kan tadi di presentasi Akang sendiri itu nilainya selalu naik. Sementara saya sendiri juga tahu gitu kalau misalnya Akang itu eh, dari tahun ke tahun pasti semakin sibuk. Apalagi di tahun terakhir itu Akang kan juga menjabat sebagai sekretaris. Nah, ada nggak sih Kang tips untuk ngatur waktunya karena eh, kan semakin sibuk dengan organisasi terutama dan juga sekolahnya. Tapi nilainya tuh naik gitu loh. Mungkin itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Oke, ini saya langsung jawab, Pak. Ya langsung aja, langsung dijawab aja. Silakan, Alfian. Oke, jadi pembagian waktu untuk belajar dan juga mengikuti mengurus organisasi gitu. Jadi pastinya ini tuh sebenarnya beda-beda ya setiap orang. Setiap orang pasti memiliki sistem masing-masing sendiri gitu untuk bagaimana dia belajar dan bagaimana dia cara mengatur waktu untuk lainnya gitu. Dan untuk saya sendiri pastinya saya selalu tapi untuk kelas 12 saya merasa bahwa untuk mengurus organisasi, saya kan organisasi Paskibra ya pada saat SMA. Di situ saya punya waktu gitu, lumayan cukup punya waktu untuk belajar dan juga mengurus organisasi gitu kan. Caranya pastinya kalian harus menentukan prioritas gitu. Itu prioritas itu paling penting ya. Kalau misalnya kalian masuk kuliah itu tuh ospeknya juga kalian bakal mendapatkan materi tentang prioritas. Bagaimana kalian cara menentukan prioritas kalian itu yang penting yang mana dulu gitu. Dan menurut saya ketika saya dihadapi dengan belajar untuk meningkatkan nilai saya setiap semester, kemudian saya juga dihadapi dengan sibuknya organisasi gitu. Pasti kalian harus menentukan prioritas kalian gitu. Kalian itu pentingnya di mana? Yang pertama kalian urgensi gitu. Urgensi kalian tuh di mana dulu gitu? Di belajar atau enggak di organisasi gitu. Ketika di urgensinya di belajar, kalian tuh bisa ya udah belajar dulu gitu atau urus pelajaran dulu gitu baru nanti organisasi kalau udah selesai gitu. Jadi harus yang paling penting adalah menentukan prioritas gitu. Kayak gitu sih. Prioritas kalian gitu. Oke, terima kasih Kang atas masukannya, atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oh ya, kalau di IPB juga tuh kalian tuh bakal dapat materi yang sangat bermanfaat mengenai prioritas ini gitu. Jadi buat kalian yang ingin masuk di IPB, yuk masuk buat tahun depan. Dan IPB tuh bagus kok gitu, bukan pertanian doang. Iya. Oke, terima kasih Kang Alfian. Itu tadi pertanyaan Todi yang jadi kaitannya dengan apa namanya, bagaimana memanage waktu gitu ya Kang Alfian ya. Bagaimana Iya, memanage betul sekali, waktu Pak. ketika kalian harus sibuk dengan apa namanya, punya target nilai, punya target cita-cita, tapi sisi lain juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan ekskulnya. Ya betul tadi harus ada prioritas. Jadi ada skala prioritasnya apa. Nah, skala prioritas itu sangat penting karena untuk menentukan langkah kalian yang harus dilakukan, yang belajarnya dulu atau ekskulnya dulu gitu. Nah kan ekskul ini kan bagian dari pengembangan ya, tapi bukan menjadi sebuah prioritas. Jadi ya saran saya lakukan belajar dulu, prioritaskan belajarnya dulu untuk kalian punya target. Nah, target ini kan bukan sesuatu yang mudah. Jadi ya sementara kalian sekarang sudah kelas 12, ya mungkin nanti akan ada masanya kalian harus menyerahkan jabatan-jabatan kalian ke adik kelas gitu ya, untuk bisa kalian semakin fokus meraih cita-cita kalian. Oke, silakan.